Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Sabtu 4 September 2021 berjudul Mengatasi Stres. Harus diakui, keadaan dan situasi sekarang ini telah membuat banyak orang stres. Ada yang stres karena terpapar COVID atau ditinggal orang yang dikasihi. Ada yang kehilangan pekerjaan dan tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Ada juga yang terjerat kasus hukum atau masalah persoalan lainnya yang sangat pelik dan tidak ada jalan keluar. Tambah stres lagi ketika orang yang diharapkan bisa menolong atau memberi dukungan justru meninggalkannya. Belum lagi ketika sudah berdoa minta pertolongan Tuhan, tetapi sepertinya senyap dan tidak ada jawaban. Sepertinya Tuhan tidak ada, membiarkan dan meninggalkannya. Genap sudah stresnya, saudara. Tidak tahu lagi harus bagaimana dan apa yang mesti dikerjakan. Akhirnya, tidak sedikit kita lihat banyak orang bertindak ceroboh dan ngawur. Ada yang lari ke obat-obatan, melarikan diri dari rumah dan bersembunyi, melakukan penipuan atau tindak kekerasan, atau ada juga yang bunuh diri. Ironinya, di antara mereka ada juga orang-orang percaya. Pertanyaannya, bagaimana sebagai orang percaya agar kita tidak stres? Atau bagaimana agar kita bisa mengatasi stres? Saudara, hanya ada satu jawaban, satu cara, yaitu dengan menerima apapun yang terjadi sebagai sesuatu yang baik dan berguna bagi diri kita. Hanya itu jalan keluarnya. Saudara boleh saja berkata, itu tidak mungkin, itu sulit, atau saya sudah tahu Pak kalau itu, tapi saya tidak bisa. Apapun yang saudara katakan tidak masalah, tetapi memang hanya itu jalan keluar satu-satunya, saudara. Maka yang perlu dipersoalkan adalah bagaimana agar kita bisa menerima apapun yang terjadi atau yang kita alami dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari sini kita tahu bahwa kita harus sadar dan mengerti bahwa dalam setiap kejadian yang kita alami itu ada campur tangan Tuhan. Ini penting dan harus dipahami serta dihayati dengan sungguh-sungguh. Juga harus disadari bahwa apapun yang kita alami itu untuk kebaikan kita, mendatangkan kebaikan, saudara. Ini sama halnya kita harus bisa memahami maksud Tuhan. Dan itu tidak mudah serta membutuhkan suatu kerelaan atau keikhlasan hati.
Tanpa adanya rasa rela dan ikhlas, tidak mungkin kita akan mencari tahu maksud Tuhan di balik persoalan dan pergumulan kita. Sebaliknya, kita berharap bahkan menuntut agar semuanya cepat selesai. Maka yang terpenting di sini kita harus mau belajar memahami pikiran dan perasaan Tuhan. Orang yang memahami pikiran dan perasaan Tuhan cirinya tidak mengharapkan masalahnya cepat selesai sebelum ia tahu betul apa maksud Tuhan dalam hidupnya. Saudara mungkin berkata, wah itu tidak wajar, Pak. Ya memang seperti itu. Orang seperti ini pasti sadar kok bahwa di balik peristiwa yang dialami tersembunyi berkat kekal yang akan menjadikan dirinya semakin serupa dengan Yesus. Sayang sekali banyak orang Kristen yang tidak menyadari akan hal ini. Hal itu disebabkan karena mereka memiliki pemahaman yang salah tentang Tuhan. Salah memahami kebaikan dan kasih-Nya. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan seperti sesembahan orang-orang dunia. Tuhan akan menolong dan membebaskan mereka dari berbagai persoalan duniawi. Tuhan bahkan akan selalu memberkati orang yang percaya kepadanya. Ini sungguh salah, saudara. Atau kalau tidak boleh dikatakan salah, kurang tepat. Tuhan Yesus memang juru selamat dunia, tetapi ia tidak duniawi. Bukan Tuhan tidak bisa menolong, membebaskan kita dari berbagai persoalan, atau bukannya Tuhan tidak bisa memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani. Oh, itu tentu sangat mudah dilakukan Tuhan. Tetapi harus dipahami bahwa Tuhan lebih tertarik dengan keadaan batiniah dan jiwa kita. Tuhan tidak ingin kok seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jelas dikatakan Tuhan tidak lalai, tetapi ia sabar. Justru karena kesabarannya, kita mengalami berbagai persoalan hidup, yang mana memang Tuhan pakai sebagai sarana untuk membentuk kita, mendewasakan iman kita, supaya kita benar-benar bisa memahami seperti apa Allah yang benar itu. Tuhan tidak mau ada yang binasa. Oleh sebab itu, saudara, kalau saat ini saudara sedang stres karena pekerjaan saudara, atau ada persoalan berat yang juga belum terselesaikan, atau karena persoalan ekonomi, dan apapun juga, sebagai hamba Allah, saya menasihatkan supaya saudara berusaha untuk menerima semuanya itu. Tetaplah berjuang menyelesaikan masalah dan pergumulan saudara, tentu dengan cara-cara yang berkenan. Sementara itu, cari tahu maksud Tuhan. Tanya Tuhan melalui doa. Percayalah, Tuhan pasti jawab
dan memberitahukan maksudnya kepada saudara. Juga percayalah, semua pasti akan berakhir. Semua pasti dapat saudara lalui. Jadi jangan stres lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.